Pemirsa, korban jiwa akibat peristiwa longsor di Pekalongan, Jawa Tengah bertambah menjadi 19 orang. Sementara itu petugas gabungan masih terus berupaya mencari 8 korban lainnya yang masih hilang. Hari kedua proses pencarian korban longsor, Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah kembali dilakukan. Sebanyak 600 personel tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban dengan bantuan anjing pelacak dan alat berat untuk mempermudah pencarian. Sebanyak 600 personel tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan relawan lainnya dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap korban yang masih hilang. Pihak kepolisian saat ini tengah berusaha membuka jalur yang tertutup longsor meski menghadapi tantangan utama faktor cuaca. Tim gabungan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, TNI Polri, dan relawan hari ini kembali menemukan 2 orang korban tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia di lokasi berbeda. Keluarga korban histeris saat mengetahui salah satu anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor. Saat ini tim gabungan masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban di 4 titik longsor. Titik lokasinya di Rumah Sekdes Kasimpar, Cafe Alo, Sungai Ulo, dan daerah Kolam Pemancingan. Kita sudah berhasil menemukan 2 korban lagi. Yang tadi pagi itu Aisyah, yang barusan ditemukan adalah Ta'ari. Aisyah umur 17 tahun, untuk Ta'ari sebentar masih dicari ini lebih lanjut keterangannya. Itu lokasinya penemuan di mana itu, Dan? Yang Ta'ari ini sudah masuk ke sungai, hampir masuk ke sungai di bawah. Jadi dari tim keempat yang menyusuri sungai, dari TNI Angkatan Laut dan gabungan menemukan di sekitaran sungai Ta'ari. Sementara 3 orang korban selamat longsor Pekalongan, Jawa Tengah yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di Puskesmas Petung Kriono Rabu pagi dirujuk ke RSUD Kajen Pekalongan. Para korban menderita luka sobek dan fraktur tulang karena tertimbun material longsor. Luka lebih karena benturan ya dengan material atau barang keras, jadi banyak luka lecet maupun sobek. Kemudian ada 3 pasien dengan fraktur atau patah tulang tangan atas, lengan atas, dan lengan bawah. Kemudian juga ada patah di tulang rusuk. Hingga saat ini jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia ada 19 orang dan 8 orang dikabarkan hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan pencarian korban di Pekalongan, Jawa Tengah, sudah ada Arga Dumadi di lokasi. Arga, silakan dengan laporan Anda, apa perkembangan terbaru di sana? Ya, Widi dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini pencarian korban yang masih dinyatakan hilang dalam tragedi longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini dihentikan untuk sementara karena dapat Anda saksikan sendiri di belakang saya ini kabut ini sudah begitu tebal dan sehingga ini menjadi salah satu juga penyebab terjadinya, maksud kami yang juga menghalangi aksi dari tim pencari ini untuk menemukan orang-orang yang masih berstatus hilang ini. Kami kabarkan kepada Anda bahwa sudah ada tambahan jumlah korban yang ditemukan, yaitu saat ini ada 3 orang, di mana 3 korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk korban pertama tadi ditemukan sekitar pukul 10 pagi, disusul pada pukul 11 siang tadi, dan kemudian juga tidak berselang lama korban ketiga ini ditemukan. Untuk korban yang ditemukan pada hari ini diantaranya bernama Aisyah berusia 18 tahun, dan juga satu diantaranya adalah bayi berusia 5 bulan. Dengan demikian total korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ini ada 20 orang, dan hingga saat ini berarti masih ada 7 orang yang dinyatakan hilang dan akan kembali dilakukan pencarian pada esok hari. Kami kabarkan kepada Anda bahwa sebelumnya ini ada 13 orang korban luka-luka dan sudah tidak ada lagi korban yang dirawat di posko utama atau posko lapangan di Pekalongan, Jawa Tengah ini yang merupakan puskesmas di kawasan kecamatan ini begitu. Sebelumnya ada 3 orang yang dirawat di puskesmas, namun 2 diantaranya ini dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Rumah Sakit Kajen, dan masih ada 1 orang lagi ini yang berada di puskesmas, namun ini
sifatnya hanya bersifat sementara karena informasi yang kami dapatkan tadi untuk korban yang masih ada di puskesmas ini sudah dinyatakan statusnya sehat dan masih diinfus, namun ketika infusnya itu sudah habis maka sudah diizinkan untuk pulang. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk lokasi pencarian ini sendiri memang jaraknya cukup jauh dari posko, yaitu sekitar 5 km dengan kontur atau jalan yang ini cukup sulit untuk dilalui. Hanya saja pada pagi hari tadi alat berat sudah diturunkan untuk membuka jalan yang memang diterjang longsor juga sehingga menyebabkan orang-orang tidak dapat melintas menggunakan kendaraan, namun saat ini sudah dapat kembali ke Jakarta. Baik, lalu bagaimana dengan korban di lokasi pengungsian? Ya, Nugroho dan pemirsa, hingga saat ini tidak ada pengungsian resmi dari tragedi di Pekalongan ini. Memang ada warga-warga yang mengungsi, namun ini mereka mengungsi ke rumah saudara mereka ataupun juga kerabat mereka yang berada di luar wilayah kecamatan ini. Namun sekali lagi kami tekankan tidak ada korban yang mengungsi di posko pengungsian karena memang tidak ada posko pengungsian resmi. Gitu. Baik. Artinya semua korban yang mengungsi ini di rumah sanak famili seperti itu dan 7 orang masih dinyatakan hilang. Terima kasih kepada Arga Dumadi dan selamat kembali bertugas. Pemirsa.